Halo, ada adik. Halo Zizrel, Halo Kak, sehat Zizrel? sehat Kak. Sehat ya. Hari ini ngapain aja kegiatannya Zizrel? Kegiatan cuma sekolah doang sih Kak. Sekolah aja. Iya, Ngapain hari ini di sekolah? Ujian nggak? Nggak. enggak udah selesai. Udah selesai. Apa UTS? Ini ada Juan ya. Halo Juan. Ya, halo Kak. Sehat Juan? Iya sehat. Hari ini ngapain aja Juan? Sekolah nggak? Iya sekolah. Ngapain aja hari ini di sekolah? Ya Belajar aja. biasa-biasa. Iya belajar aja. Nggak ada yang seru. Enggak. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi ya adik ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Kita tunggu yang lain dulu. Nanti 3 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Udah pada makan malam belum? Zizrel, Juan? Belum sih, belum sih Kak. Belum. Biasanya makan malam jam berapa? Biasanya ya sebelum saya jam 6 gitu tapi belum aja. Kapan makan malam ya? Nggak makan malam? Hari ini? Hah? Hari ini nggak makan malam? Atau nanti? Belum. Belum. Belum? Iya. Ya. Belum. Kalau mau sambil Ya, makan dulu boleh silahkan ya. ya Sebelum Kak. kita mulai kursus kita hari ini. Oke? Kita tunggu 3 menit lagi ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Nanti 3 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Kita tunggu dulu ya. Halo Kendrick. Halo Mister, Sehat Kendrick? sehat-sehat. Sehat ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Nanti 1 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Kita tunggu dulu ya.
Oke, adik-adik, kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Pak Aib izin lagi sakit, jadi kita mulai aja kelas kita hari ini. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, ada Kenrich, Juan, dan Jizrel. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke modul 8, ya, pelajaran pertama. Ya, kita share screen dulu ya sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan adik-adik? Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya di modul ke-8, pelajaran pertama, ya. Judulnya hari ini adalah membangun permainan di Tabletopia, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, ya, kakak ingatkan dulu tentang peraturan, ya, yang kita gunakan selama kelas kita berlangsung, ya. Kakak ingatkan kembali. Yang pertama untuk penggunaan kamera, ya, karena kelas kita Zoom, ya, kakak harapkan adik-adik selama kelas berlangsung kameranya di on, ya, biar kita bisa tatap muka. Selanjutnya untuk penggunaan mic, ya, kakak harapkan nanti selama kelas berlangsung ketika mungkin kakak sedang menjelaskan atau mungkin ada teman-teman yang lain yang sedang berbicara atau bertanya, ya, nah, atau teman-teman yang lainnya mic-nya bisa di mute terlebih dahulu, ya. Nanti kalau adik mau bertanya, adik bisa gunakan fitur raise hand atau mungkin bisa langsung unmute aja mic-nya dan langsung bertanya, oke? Karena kita di sini cuma 4 orang aja ya. Oke. Itu peraturan yang kita gunakan selama kelas kita berlangsung, ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, membangun permainan di Tabletopia, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, kita akan bahas dulu tentang apa yang diperlukan untuk membuat permainan papan, ya. Nah, di awal kemarin ya kita sudah merencanakan, ya, untuk membuat permainan papan, ya. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan pembuatan permainan papan, ya. Kemarin kita sudah mencari ide, ya, untuk permainan papannya. Setelah itu adik-adik tulis aturan untuk permainan papan adik-adik sendiri, ya. Adik-adik sudah tentukan aturannya untuk permainan adik-adik sendiri, ya. Bagaimana itu aturannya adik-adik sudah buat sendiri, ya. Selanjutnya kita menggunakan jaringan saraf buatan, ya, untuk menggambar papan permainan, ya. Adik-adik sudah minta ke ChatGPT untuk menggambarkan papan permainannya. Dan kemarin juga kita sudah mencoba membuat figur 3 dimensi, ya. Belajar tentang bagaimana cara pembuatan figur 3 dimensinya, ya. Kita menggunakan Blender dan juga dibantu oleh jaringan saraf buatan, ya, untuk pembuatan figur 3 dimensinya. Nah, setelah semua komponen sudah tersedia, selanjutnya kita akan menggabungkan semuanya menjadi satu proyek, ya, di dalam permainan papan kita. Nah, kita sudah membuat semuanya dari awal, ya, yang di awalnya kita belum punya apa-apa untuk membuat permainan papan, ya, kosong, sampai kita bisa menciptakan dunia permainan papan yang unik, ya. Tapi, ya, permainan papan yang ada dibuat itu hanya disimpan di komputer adik-adik, ya. Jadi yang bisa main hanya orang-orang yang ada di dekat adik-adik, ya. Nah, jadi tidak bisa orang lain ingin bermain, ya, atau mungkin mencoba bermain permainan yang ada dibuat. Jadi tidak ada orang lain yang akan
melihatnya. Karena permainannya disimpan di komputer masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita coba bayangkan permainan yang adik-adik buat itu, ya. Nanti permainan tersedia secara online, ya. Nah, kalau misalnya permainan adik-adik tersedia secara online, ya, nanti adik-adik bisa memainkan permainan adik-adik itu bersama dengan teman-teman adik-adik yang lain, ya. Bisa beda kota, ya, atau mungkin beda negara, ya. Kalau misalnya permainannya di online kan. Nah, kalau di online kan juga nanti adik-adik bisa menerima feedback, ya, menerima masukan dari teman-teman adik-adik tentang permainan adik-adik, ya. Nanti adik-adik bisa menguji permainannya, ya, bisa diperbaiki kalau misalnya ada kekurangan dan bisa dikembangkan lagi, ya, berdasarkan feedback atau masukan dari teman-teman adik-adik yang mencoba permainan adik-adik, ya. Nah, jadi kita akan mencoba nanti, ya, mengubah permainan yang kita buat, ya, menjadi versi online, ya, sehingga permainan yang adik-adik buat itu nanti bisa dimainkan bersama dengan teman-teman yang lain, ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencari tahu cara mempublikasikan, ya, permainan papan kita di platform Tabletopia, ya. Nah, platform yang kita gunakan nanti adalah Tabletopia, ya. Kenapa? Agar permainan bisa di-online kan dan siapapun dan dimanapun bisa mencoba memainkan permainan kita, ya. Jadi nanti kita akan mencoba mempublikasikan game yang sudah kita buat, permainan papan yang sudah kita buat di platform Tabletopia, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara mempublikasikan permainan kita, ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang Tabletopia, ya. Apa itu Tabletopia? Ya. Nah, Tabletopia ini adalah platform online, ya, tempat kita bisa merancang permainan, bermain, dan menguji versi digital dari permainan papan, ya. Jadi Tabletopia ini kebanyakan permainannya adalah permainan papan, ya. Di sini kita bisa merancang permainan papan, bisa bermain permainan papan, dan kita juga bisa melakukan pengujian, ya, terhadap permainan papan versi digital, ya. Sini kita bisa bermain permainan papan bersama teman-teman adik-adik, ya. Bisa mengunggah permainan papan, kartu, kepingan, atau figur milik adik-adik, ya. Terus bisa menciptakan dan membangun permainan sendiri, ya. Dan bisa menguji permainan yang kita buat sebelum dipublish, ya, atau sebelum dicetak, sebelum di online kan, ya. Nah, itu Tabletopia. Jadi Tabletopia ini adalah platform online, ya. Seperti kalau misalnya Roblox, ya. Tapi kan Roblox itu ada beda aplikasi, ya. Kalau untuk pembuatannya di Roblox Studio, ya kan? Kalau untuk bermainnya di roblox.com. Nah, kalau di Tabletopia ini platform online, ya, di mana kita bisa bermain, kita merancang gamenya dan kita bisa menguji gamenya di dalam satu platform Tabletopia, ya. Nah, gimana cara kerja Tabletopia ini? Ya, Tabletopia ini adalah simulator, ya, untuk meja fisik, ya. Jadi game yang ada di Tabletopia ini tidak ada otomatisasi, ya. Jadi semuanya dilakukan secara manual, ya, di dalam gamenya itu tidak ada otomatisasi, ya. Jadi kita di sini mencoba melakukan permainannya secara manual, ya. Mungkin kalau misalnya kita permainan papannya dengan kepingan, kita pindahkan kepingnya. Kalau permainan papannya dengan kartu, berarti kita bagikan kartunya manual, ya. Dan penerapan aturan oleh pemain sendiri, ya. Jadi di sini dia hanya simulator. Simulator untuk meja fisiknya. Terus semuanya sama seperti di kehidupan nyata, ya. Jadi sama seperti kita memainkan permainan papan di kehidupan nyata. Tapi bedanya ini di internet, ya. Dengan antar muka yang mudah digunakan, ya. Jadi samanya itu kalau misalnya kita harus memindahkan kepingannya, ya berarti kita pindahkan juga, ya. Kalau misalnya kita harus bagikan kartunya, kita harus bagikan kartunya, ya. Tadi seperti yang sebelumnya di poin sebelumnya tidak ada otomatisasi. Terus
Di sini juga kita bisa bermain dalam waktu ya nyata, ya, real time. Kita bisa bermain dengan orang lain secara real time di Tabletopia ini, ya. Nah, kenapa kita menggunakan Tabletopia? Ya, nah, kita menggunakan Tabletopia untuk menghidupkan permainan papan, ya, dengan mengunggah gambar, ide, dan aturan kita, ya, menjadi permainan papan digital yang tersedia secara online, ya. Jadi dengan Tabletopia ini kita bisa menghidupkan permainan papan yang kita punya, ya. Ide kita, gambar kita, atau mungkin aturan yang kita punya, kita bisa publish di platform ini dan tersedia secara online sehingga bisa dimainkan oleh banyak orang, ya. Nah, di Tabletopia ini permainan apa yang cocok, ya? Nah, untuk platform Tabletopia ini permainan yang cocok itu permainan seperti permainan kartu, ya, seperti Uno atau Munchkin atau Love Letter, ya, itu permainan kartu. Juga permainan yang cocok itu seperti permainan kepingan dan papan, ya, seperti Monopoly dan Carcassonne, ya. Monopoly itu kan pakai ini ya, pakai karakternya ke dadu juga, ya. Itu yang cocok di Tabletopia. Terus seperti permainan taktis ya, seperti catur dan tic-tac-toe, ya. Juga permainan kooperatif seperti The Crew and Forbidden Island, ya, The Crew and Forbidden Island. Jadi ini jenis-jenis permainan yang cocok yang bisa dimainkan atau mungkin dibuat di Tabletopia, ya. Permainan kartu, permainan kepingan, ya, permainan taktis, ya, dan permainan kooperatif. Nah, ya nih, Tabletopia itu mendukung jenis permainan yang memiliki komponen permainan papan, ya. Contoh papan permainan dengan ukuran dan bentuk apapun. Juga jenis komponennya yang ada di dalam gamenya itu menggunakan kartu, ya, setumpuk kartu, ya, kartu yang identik atau unik, atau mungkin bisa menggunakan chip atau token, ya, bulat atau persegi dengan gambar apapun, atau dadu, ya, dice seperti permainan ludo mungkin, ya, heksagonal, oktagonal dan lain-lain. Terus angka tiga dimensi, ya. Nah, angka tiga dimensi ini nanti dia harus di upload ke dalam format objek, ya, .obj. Terus peraturan, ya, kita bisa menyiapkan teks atau tautan ke PDF, ya. Jadi nanti aturan yang kita punya itu nanti kita bisa masukkan ke dalam Tabletopia, ya, tapi kita harus buatnya dalam bentuk PDF, ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan game Tabletopia ini, ya, platform Tabletopia ini, ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau menggunakan Tabletopia, kita harus mendaftar dulu di Tabletopianya, ya. Nah, jadi nanti adik-adik buka, ya, website Tabletopianya ini. Nah, ini ya, tabletopia.com. Ini kakak kirim linknya ke chat Zoom, nih ya. Nih, silakan adik-adik dicoba dibuka, ya. Nah, nanti ini tampilan Tabletopia seperti ini, ya. Nanti adik-adik bisa daftar. Nanti adik-adik coba daftar, ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa coba mainkan ini. Ada banyak permainan yang ada di sini, ya. Kakak jelaskan dulu ya. Tuh. Nanti untuk cara daftarnya adik-adik klik tombol sign up, ya, di pojok kanan atas. Nanti kakak coba contohkan juga, ya. Setelah itu nanti adik-adik isi formulirnya, ya, isi email, isi sandi, dan nanti konfirmasi ya adik-adik itu robot atau bukan. Ya, baru setelah itu klik sign up, ya. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, adik-adik pilih yang pertama di player gold, itu pilih yang bronze, ya. Ini yang free, adik-adik klik choose, ya, di yang bronze, ya, choose di yang free. Baru setelah itu nanti ada di klik yang designer basic, ya. Nanti ada di setelah pilih yang bronze, baru setelah itu klik yang designer basic, ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, designer basic ini nanti juga pilih yang basic, ya, free. Pilih yang free. Nah, di sini kalau di sini batasnya, ya, yang bronze ini 2 game simultaneously dan 1 game with 2 setup each, ya. Jadi dia cuman bisa ngatur 2 setup dalam 1 game.
Setelah dipilih, baru setelah itu nanti ada di klik continue with bronze and basic. Ya. Nah, setelah itu nanti adik-adik sudah terdaftar dan bisa membuat permainan, ya, dan bermain permainan papan secara online. Ya, contoh nih kita coba daftar ya. Kakak coba contohkan untuk pendaftarannya. Sebentar ya. Nih ke share screen. Nah, silakan adik-adik nanti coba ya. Ini dibuka linknya. Tadi kan udah kakak kirim ke chat Zoom ya. Adik-adik klik sign up ya di Tabletopia. Klik sign up, baru setelah itu adik-adik masukkan email ya. Masukkan emailnya, masukkan password buat password. Passwordnya baru ya. Adik-adik masukkan password baru. Baru setelah itu klik saya bukan robot ya. Baru setelah itu klik sign up ya. Klik sign up. Nah, setelah klik sign up, adik-adik klik ini nih. Klik select ya di bronze. Ya, yang di bronze ini pilih yang free, klik select. Nah, baru setelah itu yang di designer basic ya. Nanti pilih yang free juga. Nih, ya. Jadi nanti continue with bronze and basic. Ada diklik ya. Nah, nih kalau sudah ya. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Nih, ini tampilan dashboard akun kita. Ya, nanti di sini ada beberapa game nih ya. Nanti ada bisa coba ya game-gamenya. Jadi kalau bookmark ini yang game yang kita tandai. Terus ready to play itu kalau misalnya kita menambahkan game yang mau langsung kita mainkan. Ini di playground ya. Nih di home-nya ada apa nih? Ya, ini di home-nya ada semua game yang ada di Tabletopia yang mungkin ada bisa guna yang bisa ada dicoba ya. Terus ada find and play ya ini untuk cari game ya. Find and play ini untuk cari game. Ada all games ya. Semua game yang ada di Tabletopia nanti ada bisa coba ya. Baru setelah itu ada players. Players apa nih? Nah nih, players nih orang-orang yang online nih, yang lagi online di Tabletopia ya. Yang online ada 32, in game ada 20 ya. Seperti itu. Baru setelah itu nanti untuk membuat gamenya ada bisa klik di sini ya, di workshop ya. Nanti di workshop nanti coba untuk buat gamenya itu dengan create new game. Tapi nanti kita bahas itu ya. Pertama, nah setelah adik coba daftar tadi ya, selanjutnya nanti adik coba ya, silakan dicoba dibuka Tabletopia-nya dan adik coba telusuri atau apa namanya ya, ada di berselancar di Tabletopia ini ya. Nih bekerja di platform mulai dengan Tabletopia ya. Jadi adik-adik nih jawab pertanyaan di platform dan jelajahi ya, jelajahi permainan di Tabletopia. Jadi adik-adik silahkan coba permainan yang ada di Tabletopia ya. Nih jadi adik-adik buka website Algonova, ada dikerjakan soal tentang Tabletopia ya. Kakak share screen dulu. Mana? Di nomor ini ya, 29. Nomor 29 ada dibuka, ini ada panduan. Yang panduan ini materi ini ya. Kalau nggak salah. Ntar ya loading. Nanti dia buka website Algonovanya. Silahkan daftar dulu di Tabletopia. Baru setelah itu buka website Algonova. Nah ini materi ya, materi yang tadi kalian jelaskan. Ada bisa baca lagi. Nah setelah itu ada dibuka yang nomor satu. Ya. Nah di nomor satu ini ada dikerjakan soal. Ya. Di nomor satu. Baru setelah itu nomor dua dan tiga. Ya. Nah nomor dua dan tiga ini nanti ada disuruh mencoba permainan. Ya. Nih, follow the link. Nanti ada diklik buka linknya. Nah, nanti ada disuruh coba nih, ya, bermain Canadian Checkers, ya. Nanti untuk mainnya ada bisa klik play hot seat, ya. Ini kalau play hot seat berarti ada main dengan orang yang ada dikenal, ya. Nanti ada diklik play hot seat, ya. Tuh, nanti dia kebuka gamenya. Nah, nih Canadian, ya.
Nah, nanti adik bisa coba nih gamenya. Ya, ini ada apa namanya petunjuknya ya. Welcome to the Tabletopia. Klik next. Nah, nanti dia kasih tahu nih gimana cara kontrol di Tabletopia ya. Zoom in, zoom out, rotate, move kamera, full screen, object, view, magnify, camera view, set view. Ya, nih petunjuknya. Nanti ada adik klik next lagi. Nanti ada petunjuk lagi untuk full screen. Nanti ada petunjuk lagi untuk ya untuk informasi ada di bisa klik tanda tanya ya setelah itu ya how here you can find a helpful overview ya ini untuk tunjuk terus kalau mau restart pause atau meninggalkan game bisa klik main menu ya yang ada di atas kiri terus ini apa nih this is the chat bar ya to chat simply press enter nih chat barnya. Terus ini ya. Nih, kalau butuh musuh ya, oponen ya, klik the link above. Nih, ada linknya ya. Ada linknya ya. Oh ini ya. Link ini and send it to your friend or use invite player button in lobby. Ya. Ya, jadi bisa klik link ini ya, di copy, kirim ke teman-temannya atau bisa klik invite player in lobby. Ya, nih ada bisa ke lobby mungkin. Lobby ya. Mana tadi? Nah, nih. Ada nih bisa klik ini ya. Baru nanti klik invite. Oke. Itu yang tugas yang pertama. Setelah itu yang tugas yang kedua. Nih, yang ketiga nih ya, nomor tiga. Nih ada disuruh buka game ya. Pilih permainan lain dan uji sendiri. Ya, ada di klik buka games ya. Nih. Nah, adik-adik nanti disuruh pilih game apa saja yang mau ada dicoba. Ya. Silakan dicoba game papan yang ada di sini. Ya. Misalnya apa nih? Ada banyak ya. Adik-adik silakan coba permainan yang ada di sini ya. Baru setelah itu temukan permainan menarik niatmu ya ada dicari game yang menurut adik-adik menarik. Setelah itu mulai bermain dan cari tahu apa saja komponennya, bagaimana lapangannya atau papannya diatur dan tindakan apa saja yang tersedia bagi pemain ya. Nah, ini nanti jawabannya ada adik bisa diklik aja di sini ya. A misalnya jawabannya A. Apa saja komponennya? Nah, apa aja komponennya? Misalnya ada kartu, tahu apa lagi ya? Ada diketikkan jawabannya di sini. Nih, kalau misalnya A sudah, nah, nanti jawabannya apa? Klik dikirim. Ya. Terus yang B. Nah, B bagaimana lapangannya diatur? Nah, ada dijelaskan di sini. Bagaimana pengaturan papannya. Baru setelah itu yang C, nanti dikirim lagi. Tindakan apa saja yang tersedia bagi pemain. Ya. Jadi pemain di dalam game itu bisa ngapain aja. Ya, ada diketik di sini jawabannya. C. Pemain bisa apa? Tuh. Ya. Jadi ada di silahkan berselancar di dalam tabletopia ini ya. Waktunya sampai jam 7.55 ya. Silahkan adik coba permainan yang ada di tabletopia ini. Baru setelah itu nanti adik jawab soal yang ada di website Algonova ya. Nomor 1, 2, dan 3 ya. Di yang nomor satu ini ya. Di nomor 29 nomor satu. Oke. Silakan waktunya sampai jam 7.55. Silakan ada coba bermain di Tabletopia. Ada cari aja game yang menarik. Tadi itu ada Mahjong. Kita coba cari ya. Kita searching aja ke atas. Mahjong. Nah nih ya. Nih misalnya nih ya. Ricci Mahjong. Mahjong. Kita coba ya. Singapura Mahjong. Kita coba yang ini. Nah coba misalnya play online. Ya. Create new room. Nah kalau play online kita bisa main sama siapa nih? Vacant seat. Ya, nah ini bisa bisa ini nih adik-adik bisa kirim nih invite player ya. Nah, kalau invite player siapa misalnya player yang available atau misalnya teman adik-adik siapa tuh ya. Nah, atau bisa dibagikan nih ya roomnya copy URL atau copy room number gitu ya. Atau misalnya main yang nggak online.
Nah, tadi berarti kita cari lagi. Mahjong. Kita coba buka yang Mahjong ya. Mahjong. Coba yang play hot seat ya. Play hot seat coba yang play 3 player. Nah, Adik coba cari game apa aja ya. Ya. Yang menurut Adik menarik. Nah, Adik silahkan coba. Nanti baru setelah itu Adik jawab soal yang ada di website Algonova. Nih. Nah, nih kan. Next. Next. Ini ada petunjuknya ya semuanya. Next. 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 Coba lagi. Next. Loh, mana nih? Next. 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 Nih ada peraturannya nih. Ya. Game rules. Ya, nanti yang biasanya ada peraturan itu nanti ada kayak gini nih. Ada game rulesnya nih. Nah, nih ya. Mahjong. Nah, nanti bisa dibaca. Ya. Tuh. Wah, panjang nih peraturannya. Ya. Tuh. Ada 27 halaman. Nanti bisa dibaca tentang peraturan gamenya. Ya. Tuh. Misalnya kita coba. Nih. Nah, ini flip. Oh, flip pakai F ya. Nah, klik kanan, flip. Ini kalau misalnya main berdua ya, ini bisa ganti-gantian. Misalnya end turn. Nah, kalau misalnya ada di selesai, nah baru turn yang kita. Nah, ini. Nah, tuh ya. Ini apa nih? Take. Lock. Nah, ya. Silakan ada dicoba. Ya. Ini contohnya. Oke. Silakan ada dicoba. Ya. Classroom. Ada adik coba dan adik-adik beri penilaian untuk gamenya. Ya. Nah, ada adik jawab pertanyaan yang ada di website Algonova. Silakan. Ya. Waktunya sampai jam 7.55 ya. Silakan ada adik coba bermain. Ya. Telusuri, jelajahi semua game yang ada di Tabletopia dan jawab pertanyaan yang ada di website Algonova. Oke? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan tanyakan nanti ke bantu. Silakan.
Udah selesai adik-adik? Juan, Israel, Henrich. Oke, kita cek dulu ya. Oke, tinggal Juan sama Israel ya, nomor 3 belum. Jadi dijawab ya, diselesaikan nomor 3. Sekarang kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Share screen ya. Oke, share screen kakak kelihatan? Israel, Henrich, Juan, kelihatan share screen-nya? Sudah muncul? Henrich, Israel, Juan, Udah. sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pembuatan permainan. Ya, tadi adik-adik sudah mencoba ya memainkan beberapa permainan di tabletop ya. Nah, sini kita akan bahas tentang bagaimana membuat permainan di Tabletopia. Ya. Nah, tadi ya seperti kakak sudah contohkan, untuk membuat permainan di Tabletopia, ya, adik-adik bisa klik ke menu workshop, ya. Nah, di workshop ini, di menu workshop ini adik-adik bisa membuat permainan, ya. Di sini tempat pembuatan permainannya. Kalau seperti di Roblox, ini Roblox Studionya, ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, ya, seperti yang tadi kakak udah buka, contohkan. Nanti untuk membuat permainannya, ada bisa klik Create New Game, ya. Nanti klik Create New Game. Nah, nanti menu yang akan muncul di sana seperti ini, ya. Nah, ini adalah menu yang nanti adik-adik harus isi, ya. Ada form, ya. Nanti di sini ada upload upload gambar, ya, untuk apa namanya, sampul gamenya. Setelah itu ngisi nama gamenya, ya, alternatif nama gamenya. Setelah itu umur, ya, umur yang diperkirakan untuk permain untuk yang bermain gamenya, ya. Nih, yang pertama di menu upload ada di bisa upload gambar gamenya, gambar game box, ya. Ini sampul gamenya. Setelah itu ada gambar banner, ya, game banner. Ini opsional ya. Ada yang mau tambahkan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini adalah gambar besar, ya, yang menjadi latar belakang halaman. Ya, ada yang bisa gunakan screenshot dari papan permainan. Terus ada galeri. Ya, galeri ini gambar-gambar contoh dari game permainannya ada adik. Ya, ngambil screenshot dari gambar gamenya, komponen-komponennya dan lain-lain. Ya, nah baru setelah itu nanti ada yang fill, ya. Di sini ada adik bisa isi nama game, ya, game name itu wajib. Terus ada alternatif game, ya, nama alternatifnya. Kalau ini opsional, ya. Misalnya nama gamenya kan misalnya apa tadi catur misalnya ternyata mungkin misalnya ada sebutan lain dari nama gamenya. Nah itu dimasukkan di field alternatif game. Baru setelah itu game type, ya. Nah kalau di sini tulisannya klasik, ya. Atau misalnya kalau ada genre yang lain, ada adik bisa boleh tambahkan. Terus age, umur, ya. Adik-adik bisa tentukan usia yang disarankan untuk bermain gamenya adik-adik, ya. Bisa 10 plus, 20, 12 plus, 16 plus, dan lain-lain. Terus playing time,
ya. Perkiraan durasi permainannya dari dan hingga, ya. Dari berapa menit sampai berapa menit. Ya, itu perkiraan durasi untuk memainkan gamenya. Terus ada description, ya. Nah, description ini digunakan untuk menjelaskan inti permainan, ya, tujuan permainannya, jumlah pemain, fitur menariknya, ya, dari bisa jelaskan di description, ya. Nah, baru setelah itu, setelah dari isi semuanya, ya, nih contoh ya, udah diisi sampul gamenya, ya, latar gamenya, baru setelah itu galeri, galeri di sini nggak ada ya. Terus diisi nama gamenya, ya, game type, umur, durasi, deskripsi, ya. Nah, nanti ada tinggal klik yang ini bisa for personal use only atau available to all user itu bisa dipilih ya. Kalau for personal use only itu kalau gamenya masih sedang pengembangan. Kalau misalnya mau dipublish baru bisa dipilih available to all user ya. Baru setelah itu ada di centang accept term of use baru setelah itu klik save ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah diisi, nah nanti adik-adik akan ada tampilan seperti ini ya. Ini tampilan permainannya, tampilan proyek ya dari permainannya tuh. Ada apa? Gambar boxnya tadi ya yang udah ditambahkan, terus ada gambar latarnya. Nah, ini masih setup kosong ya, permainan proyek permainan yang setupnya masih kosong. Nah, nanti untuk mengisi setupnya ya, untuk mengisi komponen-komponennya, adik-adik bisa klik menu setup ya. Ini nanti untuk tugasnya nih berarti adik-adik nanti buat permainan di Tabletopia ya. Buka Tabletopia-nya, pilih tab workshop, baru adik-adik buat proyek baru untuk permainannya adik-adik. Isi informasi dasarnya dulu ya. Ini kalau misalnya di website Algonova, adik-adik buka tugasnya di yang nomor 2 ya. Nih, nomor 2 ya. Nih, tugas yang pertama nih ada materinya dulu ya. Nanti ada yang bisa baca lagi materinya. Nah, ini nanti tugas yang pertama ini ya tadi buka workshop. Nah, terus buat nama game, buat proyek baru ya. Kasih nama game, deskripsi, kelompok usia, durasi, tambahkan gambar untuk sampul gamenya. Setelah itu screenshot ya tampilan dari Tabletopia-nya. Ini berarti kan ada di ke workshop ya. Nah, baru setelah itu diklik create new game. Nah, ada di isi dulu ini ya semuanya. Diisi semuanya, upload gambar gamenya, upload latarnya, kalau misalnya ada galerinya, upload galerinya, ya kalau misalnya ada rulesnya, ya aturan permainannya ada bisa upload, ya ini dalam bentuk PDF ya, tuh upload only in PDF format, ya baru setelah itu ada diisi nama gamenya, alternatif nama gamenya apa, ya game type-nya nih jenis genre gamenya apa? Ini war game, adventure, card, strategi, abstrak, ya. Terus umur, ya, dari bisa tentukan yang bisa main game itu dari umur berapa. Terus waktu permainannya, baru deskripsinya ada diisi. Baru setelah itu tinggal diklik ini, access for personal use only atau available to all user. Baru setelah itu ada di tinggal klik checklist di sini, accept, baru di save. Tapi sebelum di save nanti ada di screenshot dulu, ya. Screenshot tampilannya. Ya, ini kalau misalnya kepotong berarti ada di screenshot 2 kali, ya. Bagian atasnya dulu di screenshot, baru ke bagian bawah di screenshot. Ya. Kalau sudah di screenshot nanti upload ke website Algonova di yang nomor 1. Oke, silakan. Ada dicoba buat dulu di Tabletopia-nya. Ya. Sekarang waktunya untuk membuat itu 5 menit ya sampai jam 8.15. Baru setelah itu nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan. Ada dikerjakan yang tugas di nomor 2, yang nomor satunya dulu. Membuat proyek di Tabletopia. Kalau sudah nanti ada di screenshot hasilnya diupload ke website Algonova di soal nomor 2 di nomor 1. Oke, silakan. Sampai jam 8.15. Nanti jam 8.15 kita lanjut ke materi yang terakhir. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan. Nanti kabar tuh.
Silakan. Ya, Derek, Jezreel, Juan, Kendrick. Silakan.
Sudah selesai adik? Kita cek dulu ya. Oke, kita sudah jam 8.15, 15 menit lagi ya. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya ya. Nanti adik selesaikan ya. Kita share screen dulu materi yang selanjutnya. Oke, share screen kakak kelihatan? Kenrich, Jizrel, Juan, Kelihatan Kak. kelihatan ya? Oke, materi yang selanjutnya kita bahas tentang membangun permainan. Ya, tadi kita sudah membuat proyeknya ya, adik sudah membuat nama gamenya, ya, memberikan gambar sampulnya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membangun permainannya. Ya, nah, tadi kita udah buat proyeknya, tapi belum siap. Ya, langkah selanjutnya kita akan membuat setup, ya, penataan komponen di atas mejanya, ya, di atas papan permainannya. Nah, untuk membuat setup, ya tadi kan adik sudah masuk ke tampilan seperti ini ya. Caranya adik tinggal lanjut klik di create setup, ya. Jadi setup inilah bagian tampilan meja di awal permainan. Ya, di sana papan permainan terpasang, baru setelah itu kartu, mungkin kalau misalnya gamenya pakai kartu ya, atau kepingan atau figur semuanya berada di tempatnya masing-masing. Terus jumlah pemain juga sudah ditetapkan ya. Nah, baru setelah itu nanti di sini di setup ya. Nanti ada adik tentukan player from ya. Tentukan jumlah pemain minimal dan maksimalnya ya. Misalnya minimalnya dari 2 orang sampai 4 orang atau bisa dari 1 orang kalau misalnya ada mode solo ya. Baru selanjutnya ada language independent. Ya, ini diaktifkan saja ya kalau misalnya permainannya tidak memiliki akses yang bergantung pada bahasa. Ya, kalau misalnya semuanya jelas dari icon atau visual. Ya, baru setelah itu aksesnya bisa dipilih for personal use only. Ya, ini kalau misalnya untuk pengujian atau mungkin untuk bermain dengan teman-teman. Atau available to all users. Kalau misalnya permainannya sudah siap untuk di-publish. Ya, baru setelah itu di default setup itu di checklist saja. Ya, ini setup bawaan ya ketika permainan dimulai dan platform ya. Bisa pilih platform, tapi biasanya platform ini dibiarin aja web atau stream ya. Artinya ini bisa dimainkan secara di browser ataupun di versi desktop ya. Nah, baru setelah itu nanti adik bisa buat objek ya, create objek. Objeknya bisa ada dipakai objek yang ada di punya ya, bisa diupload objeknya atau bisa browse featured object ya untuk memilih dari katalog Tabletopia ya. Misalnya kita mau pakai token yang ada di Tabletopia atau Dadu ya, seperti itu. Baru setelah itu kita bisa klik setup object on table ya, ini memasang objek di atas di meja ya. Objek yang sudah kita tambahkan tadi bisa kita tambahkan di atas papan ya. Baru yang terakhir bisa tinggal diklik publish ya untuk melakukan publikasinya. Oke. Nah, jadi selanjutnya tugas selanjutnya dari coba buat permainan di Tabletopia ya, pergi ke proyek permainan yang tadi ada dibuat. Setelah itu buka tab setup dan klik create setup. Terus konfigurasi parameter setupnya ada di tentukan jumlah pemainnya, pilih bahasanya yang language independent aja, terus platformnya web stream, baru aksesnya itu for personal use only ya. Kalau misalnya game sudah siap bisa pakai available to all user. Baru setelah itu centang kotak default setup. Kalau sudah apa ini? Ada opsi utama ya. Jadi ada dibuka website Algonovanya, dikerjakan yang nomor 2 berarti ya. Tadi kan nomor 1, selanjutnya nomor 2 nih ya. Yang nomor 2. Nah, ini kan nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 nih ya, buka proyek permainan, buka tab setup, terus klik create setup, baru konfigurasi setupnya ya. Tentukan jumlah pemain, bahasanya, platformnya.
aksesnya, terus default setupnya dicentang, dan kalau sudah selesai semuanya di screenshot dan unggah ke platform ya. Jadi untuk yang kedua ini, nah adik-adik tadi kita udah isi belum ya? Oh belum ya, belum isi ya. Nah ini kalau misalnya udah diisi ya, kita coba isi aja dulu sini namanya misalnya Astro Table. Ini udah, kakak coba klik save dulu ya. Ya, harusnya ada gambar dan lain-lain ya. Oh ini udah ada nih. Astro Catur, misalnya Astro Catur ya. Save. Udah juga. Apa namanya? Kak, itu yang game on BBG sama Asin itu apa, Kak? Ini dikosongin aja ya. Oke, makasih, Kak. Catur Astro. Kalau ini udah ada belum? Nah, ini belum. Nah, ini ya. Tadi kan ditambahkan gambar dan lain-lain ya. Ini bisa diedit nanti ya. Kalau misalnya mau ditambahkan gambar atau mau ditambahkan latar, itu nanti bisa diedit ya. Nah, setelah itu ada di klik create setup ya. Nah, create setup ini adik-adik tentukan playernya misalnya dari satu ya. Playernya 1 sampai 4. Oh, apa nih? 4 misalnya ya. Nah, baru satu language independennya biarkan aja ya. Baru aksesnya dari mau pilih mana, personal use atau available to all user. Baru default setupnya di checklist, baru web streamnya di checklist ya. Nah, sampai di situ aja dulu. Sampai di sini baru setelah itu ada di screenshot ya. Tuh sampai ke centang default setup ya. Nah, sampai sini kalau sudah semuanya, sudah ada gambarnya, sudah ada latarnya, ini sudah ditentukan, di screenshot hasilnya, diupload ke website Algo Nova. Ini yang nomor 2 ya. Tadi yang nomor pertama ada di create gamenya dulu ya. Di yang tadi yang sebelumnya. Baru satu yang nomor 2. Nah, ini tampilan di create setupnya ya. Sampai ke platform aja dulu. Sampai platform baru setelah itu ada di screenshot ya, di screenshot dan diupload ke website Algonova di nomor 2. Oke, silakan adik coba dikerjakan. Waktunya kita ada 7 menit lagi, silakan. Nanti jam 8.29 kita rangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan adik coba diselesaikan. Kita ada 7 menit lagi. Ini yang sudah selesai nomor satunya siapa? Baru Juan ya. Nah, tinggal Jizrel, Kenrich nomor 1, terus nomor 2-nya. Oke, silakan. Kita ada waktu 7 menit lagi. Nanti jam 8.29 kita rangkum materi kita hari ini sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, boleh silahkan tanyakan nanti Kakak bantu. Silakan.
Udah selesai adik? Kakak cek dulu. Oh, ini yang udah selesai Cambridge ya. Sudah upload nomor 2. Yang belum Jizrel dan Juan. Oke, kita sudah jam 8.29. Yang belum Jizrel dan Juan nanti diupload ya. Tugas yang nomor 2. Kak, ini ya dipublis Kak langsung Kak. Belum. Jangan dipublish dulu. Screenshot aja dulu. Oke Ya. Kak, makasih Kak. Di screenshot dulu tampilannya karena nanti kan untuk yang create object dan edit setupnya itu mungkin nanti kita bahas di materi minggu depan ya. Jadi sampai diisi ke yang platform ya. Baru setelah itu di screenshot dan upload di nomor 2. Oke. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas kita tutup, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Coba adik siapa yang masih yang bisa merangkum? Hari ini kita udah belajar belajar apa aja? Israel, Cambridge, Juan, apa aja yang kita pelajari hari ini materinya? Ada yang bisa jelasin? Hah? Ada yang ingat? Kita belajar apa aja hari ini? Cambridge, Israel, Juan, mana nih? Ya. Oke, jadi hari ini kita cari tahu cara mempublikasikan permainan papan kita di platform Tabletopia. Ya. Jadi kita belajar tentang platform Tabletopia tadi ya. Dan kita cari tahu cara mempublikasikannya. Kita pelajari cara mendaftarnya, setelah itu cara pembuatan proyeknya dan cara edit setupnya. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang menanyakan? Kenrich, Zizrel, Juan, ada yang menanyakan? Gimana Kak? Tidak ada? Zizrel, tidak ada? Tidak Kak, tidak Oke, Kak. kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya, nanti ada yang belum selesai tadi diselesaikan tugasnya ya. Oke, terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Kenrich, Israel, Terima kasih Kak. Ya. Juan. Ya, makasih Kak. Terima kasih Baik semuanya. Kak. Ya. Ya.